Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam surat Filipi pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 bagian A. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Aku mengkehendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tema renungan kita adalah upaya memajukan Injil. Sahabat renungan malam Salom, ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma, kabar itu segera terkabar juga di tengah-tengah jemaat di kota Filipi, dan timbul kekhawatiran di hati jemaat. Kekhawatiran jemaat itu bukan saja tentang bagaimana keadaan dan keselamatan Rasul Paulus, tetapi juga khawatir tentang bagaimana kelangsungan pekabaran Injil. Apakah Rasul Paulus masih bisa memberitakan Injil? Jemaat Filipi begitu mengkhawatirkan keadaan itu, sehingga segera mengutus Epafroditus, seorang penginjil yang lama melayani di kota Filipi, untuk menemui Rasul Paulus ke penjara Roma. Untuk menolong Rasul Paulus, mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan Rasul itu, sehingga jemaat berpikir perlu mengutus Epafroditus untuk membantu Rasul Paulus. Jemaat juga mengirimkan bantuan dana yang telah dikumpulkan. Dana itu untuk membantu keperluan hidup Rasul Paulus dalam masa penahanan di kota Roma itu. Keadaan perkembangan jemaat Filipi dan kekhawatiran jemaat itu dapat diketahui dengan jelas oleh Paulus dari apa yang dituturkan oleh Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi. Sahabat renungan malam Salom, riwayat pemenjaraan Paulus di kota Roma dapat kita baca karena itu dituliskan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 21 hingga pasal yang ke-28. Ringkasnya beginilah. Ketika Paulus mengikuti perayaan Pentakosta di Bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang datang dari kota Efesus yang sangat membenci Paulus meneriaki Paulus kepada orang-orang Yahudi yang beribadah saat itu di Bait Allah, menghasut orang banyak itu untuk menangkap Paulus. Mereka meneriaki Paulus sebagai penyesat. Maka Paulus ditangkap dan dianiaya oleh banyak orang. Ketika prajurit Roma mengamankan Paulus agar tidak mati dianiaya orang-orang Yahudi, disitulah Paulus mengatakan kepada pejabat keamanan Romawi, ia naik banding ke pengadilan Kaisar. Maka Paulus dikirim ke Roma. Sementara menunggu waktu penanganan perkaranya, Paulus menjalani masa tahanan rumah dalam penjagaan petugas keamanan. Paulus dibolehkan menerima tamu. Demikianlah utusan-utusan jemaat dari berbagai kota bisa datang, bisa berkomunikasi dengan Paulus. Dan Paulus pun mengirimkan surat penggembalaan
bagi jemaat-jemaat seperti penggembalaan kepada jemaat di kota Filipi. Paulus menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat Filipi bahwa meski ia dalam tahanan, tidak dapat leluasa keluar, namun pekabaran Injil tidaklah terpenjara. Pekabaran Injil berlangsung terus karena Paulus diperbolehkan menerima tamu, yaitu utusan-utusan jemaat yang datang. Paulus diperbolehkan menerima tamu, dan Paulus diperbolehkan atau dapat berdiskusi, dapat menyampaikan pengajaran-pengajaran iman kepada para tamunya, yaitu utusan jemaat itu, dan juga dapat mengirimkan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang dapat meneguhkan iman jemaat. Paulus bisa mengirimkan surat penggembalaan yang sangat meneguhkan iman jemaat dan memberikan sukacita bagi jemaat. Selain menyampaikan firman Tuhan kepada utusan-utusan jemaat itu, Paulus juga berbicara kepada para penjaga keamanan yang berjaga silih berganti, sehingga para petugas keamanan itu tahu kalau Paulus ditahan bukan karena ia telah melakukan sesuatu yang jahat dalam perilakunya, tetapi karena Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus juga mempunyai kesempatan menjelaskan Injil itu kepada para petugas-petugas keamanan itu. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa keadaannya yang terpenjara pun telah menjadi kemajuan Injil, karena para petugas keamanan Romawi telah mendengar Injil Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salom, apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang kemajuan pekabaran Injil itu tentulah membahagiakan hati jemaat Filipi dan sekaligus memotivasi jemaat agar mereka juga giat selalu memberitakan Injil dan mengabarkan Injil itu bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan terutama bagi kita juga, jemaat Tuhan di masa kini, pesan Tuhan kepada kita agar kita menjadi saksi Yesus Kristus di tempat kita berada. Artinya menyatakan kasih Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, menyampaikan kebenaran firman atau Injil Yesus Kristus yang bermanfaat untuk menasehati, untuk menghibur orang yang berduka, untuk menuntun orang ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mencintai Injil dan memahaminya, memahami kebenaran Injil itu. Kita harus mengingat bahwa Tuhan berpesan kepada kita bahwa kita pun terpanggil untuk ikut serta menuturkan cinta kasih Yesus Kristus, menuturkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, baik kepada sesama saudara seiman, terutamalah juga kepada orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya semakin banyak orang yang mengenal dan yang mencintai kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan di dalam kasih Yesus Kristus itu. Di sekitar kita tentu ada orang yang membutuhkan Injil untuk kehidupan rohani mereka. Mereka yang berduka memerlukan Injil penghiburan. Mereka yang mengalami pergumulan berat memerlukan Injil yang meneguhkan pengharapan mereka, supaya mereka tidak berputus asa, tetapi berpengharapan yang baru kepada Yesus Kristus. Mereka yang dikuasai oleh kuasa dosa dan kejahatan memerlukan Injil yang menuntun mereka kepada pertobatan. Mereka yang mencari kepastian keselamatan memerlukan Injil yang meneguhkan hati mereka untuk pewaris keselamatan. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan Injil Yesus Kristus itu, agar semakin banyak orang
yang beroleh sukacita dan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kesediaan dan ketekunan kita menceritakan atau menyampaikan Injil kepada orang di sekitar kita, itulah bahagian daripada upaya memajukan Injil. Marilah kita senantiasa giat dalam berbagai upaya pelayanan untuk memajukan Injil yang menjadi jalan berkat dan jalan keselamatan bagi banyak orang. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang menjalani masa-masa pemulihan dirawat di rumah, agar mereka beroleh kesembuhan atas sakit mereka. Beri penghiburan bagi yang berduka, dan lepaskan mereka yang dalam kesesakan. Anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan persiapkan, berkati kami, melanjutkan pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.